Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala hadirkan makhluk yang bernama wanita di dalam kehidupan laki-laki itu bukan saja untuk mengisi kekosongan hidup laki-laki, ataupun bukan hanya sekedar untuk menyalurkan syahwat secara halal, akan tetapi lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala hadirkan wanita dalam kehidupan laki-laki untuk mewujudkan amal agama dan mendakwahkan agama. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang beriman laki-laki dan perempuan satu sama lain adalah saling membantu. Untuk apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Hadirin yang rahmati Allah, Imam Ghazali katakan, untuk umat akhir zaman ini ada yang namanya kewajiban dan ada yang namanya tanggung jawab. Kewajibannya adalah menjalankan syariat, tanggung jawabnya adalah mendakwahkan syariat. Kewajibannya adalah sholat, tapi tanggung jawabnya bagaimana supaya sholat ini diwujudkan dalam kehidupan orang lain. Tanggung jawabnya bagaimana supaya kita bisa mendakwahkan sholat. Kita berkewajiban berpuasa dan juga punya tanggung jawab mendakwahkan puasa. Sehingga kewajiban tanggung jawab ini lebih penting daripada kewajiban. Ketika waktunya bersamaan antara kewajiban dan tanggung jawab, itu kewajiban bisa ditinggalkan, sholat bisa ditinggalkan ketika berbenturan dengan dakwah. Puasa bisa ditinggalkan ketika berbenturan dengan dakwah. Hadirin rahmati Allah, ayat-ayat tentang safar atau perjalanan yang khitabnya, yang objeknya adalah para sahabat, itu menunjukkan perjalanan dakwah. Yang khitabnya para sahabat, yang objeknya para sahabat itu adalah perjalanan dakwah. Wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika di antara kalian itu sakit atau dalam perjalanan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh tidak berpuasa, nanti diganti pada bulan yang lain. Perjalanan apa? Perjalanan dakwah. Perjalanan dakwah. Sholat boleh ditinggalkan
Kalau kita dalam perjalanan, boleh dijamak takhir. Jamak takhir itu kita berangkat sudah masuk sholat zuhur. Nah, takut nanti di perjalanan waktu asar sudah tiba, maka boleh dijamak takdim. Jadi asar ditarik ke zuhur. Atau kita berjalan sebelum zuhur. Nanti takut ketinggalan sholat zuhurnya karena kita masih dalam perjalanan. Sudah nanti ditakhir, zuhur ditarik ke asar. Itu karena apa? Karena dalam perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan dakwah. Kita mau ke sawah boleh nggak dijamak? Mau ke pasar boleh nggak? Jadi ayat-ayat tentang perjalanan yang khitabnya kepada para sahabat itu adalah perjalanan dakwah. Bukan perjalanan pulang kampung, mudik gitu kan. Atau mau jalan-jalan gitu. Sebab kita nggak bisa kebayangkan umpamanya Abu Bakar mau mudik, nah, bolehlah dijamak nanti sholatnya, atau nggak kuat puasanya boleh nggak puasa. Kita kebayangkan nggak seperti itu para sahabat. Setiap perjalanan yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah perjalanan dakwah. Artinya tanggung jawab ini lebih penting daripada kewajiban. Tanggung jawab dakwah ini lebih penting daripada kewajiban. Ketika waktunya berbenturan antara kewajiban dan tanggung jawab, maka tanggung jawab yang harus didahulukan. Ada seorang, ini ada cerita ini, tamsil saja ini. Ada seorang datang ke Tuan Raja, mau daftar jadi pegawai di sana. Kata Tuan Raja, boleh. Kebetulan tukang kebun di sini nggak ada. Ya Tuan. Jadi saya tugasnya apa? Tugas kamu pagi-pagi siram kembang. Kalau kembang ada bunga yang berantakan, kamu ditata rapi. Kemudian istananya dipel. Baik Tuan. Ketika dia lagi nyiram kembang, kemudian ada anak raja lagi main-main di sekitar sumur. Dan tukang kembang itu, tukang pegawai kerajaan itu, dia tahu dia lagi nyiram kembang, kemudian dia lihat ada anak raja yang lagi main-main di sekitar sumur. Tiba-tiba anak raja itu kejebur, nyemplung di sumur. Tukang kembang itu, petugas kerajaan itu tahu, diam saja. Akhirnya matilah anak raja. Kemudian tukang bunga itu, pejabat kerajaan itu, ya, marbot, ya. Kalau masjid marbot, ya. Marbot istana. Ditanya, kamu tahu nggak anak saya ini main-main di sekitar sumur? Tahu, Tuan Raja. Tahu nggak kejebur di sumur anak saya? Tahu. Kenapa kamu tidak menolongnya? Loh, itu kan bukan tugas saya. Tugas saya kan cuma nyiram kembang, ngepel istana, itu bukan tugas saya. Ini namanya orang bodoh. Kenapa? Dia itu tugas, tapi tanggung jawab bagaimana dia bisa menjaga keselamatan keluarga raja. Ya. Artinya ketika berbenturan antara dia bertugas lagi nyiram kembang dan ada bahaya nih yang akan menimpa anak raja, dia harus tinggalkan dulu ini. Karena ini adalah tanggung jawab. Suatu ketika pejabat kerajaan itu diajak berburu sama raja. Nah, sang raja naik kuda, kemudian ya tukang kebun juga naik kuda. Ketika dihentakkan lari kencang, itu raja terjatuh dan kakinya terlilit pelana kuda, tergeret-geret itu. Sang raja, tolong. Itu tukang kebun itu diam saja, lihat saja dia. Akhirnya singkat cerita, kemudian kuda itu berhenti,
Ditanya sama raja, kamu kenapa nggak menolong saya? Loh, Tuan Raja, itu kan bukan tugas saya. Tugas saya nyiram kembang, potong rumput. Nah, ini namanya orang bodoh ini. Ini dia adalah tugas, tapi punya tanggung jawab juga. Tanggung jawab menjaga keamanan daripada keluarga raja. Nah, begitu pula umat akhir zaman ini punya tugas dan tanggung jawab. Tugasnya apa? Tugasnya menjalankan syariat, menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dan tanggung jawabnya mendakwakan syariat. Kenapa? Karena ketika zaman dahulu Nabi, Allah kirim Nabi untuk mendakwahkan syariat kepada umatnya, mengajak manusia taat pada umatnya. Kemudian yang sebagian ada yang mengikuti ajakan Nabi, sebagian yang lain tidak mau mengikuti ajakan Nabi. Maka yang mengikuti ajakan Nabi ini diselamatkan, yang tidak mengikuti ajakan Nabi dibinasakan. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, ya. Ashabul Aika, Ashabul Ros. Itu hadirin mati Allah. Nah, ketika orang yang tidak taat dibinasakan, maka tinggallah seorang nabi bersama orang-orang yang beriman. Tapi ketika nabinya meninggal dunia, ini orang yang beriman kembali kepada kemurtadan. Anak cucunya, keturunannya sudah nggak kenal lagi agama. Kenapa? Karena syariat tidak didakwahkan. Hancur lagi, rusak lagi keadaan umat. Maka Allah kirim lagi seorang nabi untuk berdakwah. Yang ikut ajakan nabinya diselamatkan, yang tidak ikut ajakan nabinya dibinasakan. Kemudian hadirin mati Allah, setelah itu tinggallah seorang nabi dan orang-orang yang beriman. Hadirin mati Allah, ketika nabinya meninggal dunia, maka orang-orang yang beriman pengikut nabi ini kembali lagi ke murtadah. Anak cucunya sudah tidak lagi kenal agama. Anak cucunya lagi sudah tidak lagi kenal Allah. Kenapa? Karena syariat tidak didakwahkan. Kirim lagi seorang nabi, terus saja hadirin mati Allah. Bahkan ada satu orang yang dikirim oleh Allah 3 nabi untuk mendakwati satu orang ini. Siapa dia? Shaddad bin Ad. Datang lagi nabi untuk mengajak dia taat, tidak mau. Nabinya meninggal, datang lagi nabi, dan datang lagi nabi. Jadi begitulah hadirin mati Allah, ketika umat ini sudah rusak, Allah datangkan nabi. Nabinya meninggal dunia, umat terusak kembali, Allah datangkan lagi nabi, terus sampai baginda nabi dihadirkan di tengah-tengah masyarakat Arab pada saat itu. Hadirin mati Allah, ketika baginda nabi masih hidup, itu Islam baru hanya di Jazirah Arabia saja, belum melintas lautan, hanya di Jazirah, sebagian Jazirah Arabia. Tapi ketika baginda Nabi SAW meninggal dunia, Islam malah menyebar ke seluruh dunia. Kalau dulu nabinya meninggal dunia, umat kembali rusak. Setelah baginda Nabi SAW diutus, kemudian baginda Nabi meninggal dunia, Islam malah menyebar ke seluruh alam. Berbeda dengan umat dahulu. Kenapa? Karena setelah baginda Nabi meninggal dunia, Islam didakwahkan oleh para sahabat. Islam didakwahkan oleh para sahabat. Jadi ada sekelompok manusia yang pikirnya sama seperti pikir Nabi. Hartanya dikorbankan sebagaimana baginda Nabi. Bahkan istrinya pun dilibatkan dalam usaha dakwah ini sebagaimana baginda Nabi melibatkan istrinya. Kita telah tahu kisah yang masyhur. Kisahnya siapa? Ummu Haram, istrinya Ubadah bin Samit. Suatu ketika Rasulullah sedang tidur di rumahnya Ummu Haram. Jadi Ummu Haram ini saudara sesusuknya Nabi. Jadi mahram dengan Rasulullah. Jadi tidak apa-apa Rasulullah tidur di rumah Ummu Haram karena saudara sesusu gitu.
Ketika Rasulullah terbangun, terlihat Rasulullah tersenyum gembira. Lalu ditanya oleh Muharram, "Wahai Rasulullah, ada apa? Apa yang kamu rasakan?" Kata Rasulullah, "Saya bermimpi umatku mengarungi lautan, naik bahtera sebagaimana raja-raja duduk di atas singgasananya. Untuk apa? Untuk mendakwahkan ini agama." Kata Ummu Haram, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya ada di rombongan itu." Rasulullah berdoa, "Ya Allah, sertakan Ummu Haram." Lalu Rasulullah tidur kembali. Kemudian setelah tidur terbangun sambil tersenyum lagi. Ditanya lagi oleh Ummu Haram, "Ya Rasulullah, ada apa?" Rasulullah cerita mimpinya seperti tadi. Dan Ummu Haram pun minta didoakan supaya ada dalam rombongan itu. Kata Rasulullah, "Tidak, kamu sudah di rombongan yang pertama." Rasulullah tidur kembali, kemudian bangun lagi dengan mimpi yang sama. Artinya hadirin mati Allah, bagi umat Nabi ini ya, diberi tanggung jawab untuk mendakwahkan agama. Karena apa? Karena Allah tidak akan mengutus lagi seorang Nabi setelah baginda Rasulullah. Dan yang diberi tanggung jawab untuk mendakwahkan agama bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Sebagaimana baginda Nabi kalau berdakwah selalu membawa istri-istrinya. Terkadang yang dibawa Siti Aisyah, terkadang yang dibawa Siti Hafsah, terkadang yang dibawa Sofia. Begitu pula para sahabat. Hadirin Allah, kita sebagai umat baginda Nabi, penerus kedak baginda Nabi, ada saatnya ketika kita keluar di jalan Allah, dakwahkan ini agama, sertakan istri-istri kita. Ya. Sebagaimana ini tertib yang dibuat oleh orang tua kita Maulana Ilyas dengan namanya tertib Masturah. Untuk apa? Untuk apa wanita disertakan keluar di jalan Allah? Pertama, untuk menjadi seorang daiyah seperti para sahabat. Sebagaimana istri baginda Nabi, sebagaimana istri para sahabat menjadi daiyah. Ya. Cirinya menjadi daiyah ini, dia siap berkorban harta, diri, dan waktu supaya agama ini diamalkan oleh seluruh manusia. Dia siap korbankan. Ada satu Garuzari, satu rombongan dari Pakistan dikirim ke Afrika. Besok bayang hidayah. Amir Syabnya yang ditunjuk Amir, dia pulang dulu. Nah, dia pulang dulu merenung. Kemudian istrinya melihat apa yang merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya. Dia bertanya, "Wahai suamiku, ada apa ini? Kok kelihatan Anda ini melamun gitu?" Dia katakan, "Saya besok harus berangkat ke Afrika, tapi nggak punya tapakut, nggak punya bekal." Kata istrinya, "Sudah, ini perhiasan warisan dari orang tua saya, silakan Anda jual dan dibawa untuk terpakut berangkat ke Afrika." Maka sang suami ini bawa ke pasar, bawa perhiasan istrinya, dijual, kemudian dibawa sebagai bekal selama dia taskil di Afrika. Berangkatlah ceritanya, jamaah ini berangkat ke Afrika. Singkat cerita, setelah mereka selesai, kemudian mau balik lagi ke Pakistan, di bandara itu ada orang yang manggil-manggil. Rupanya suami istri. Pak, tolong sebentar. Ada apa? Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua. Asbab bapak-bapak semua ini dakwah, akhirnya kami sekeluarga masuk Islam. Itu ada yang nyeletuk jamaahnya tuh. Katanya, "Pak, kalau mau terima kasih bukan kepada kami, terima kasihlah kepada istrinya Amir kami. Asbab pengorbanan istrinya Amir kami sehingga kami bisa sampai ke negeri tuan-tuan dan tuan dapat hidayah." Kata istrinya orang Afrika tuh, "Wah suamiku, kita niatkan keluar Masturah ke Pakistan. Saya ingin jumpa dengan istrinya.
amir. Subhanallah, Allah ijabah doanya. Akhirnya orang itu bisa sampai ke Pakistan, Mas Turun, dan Allah keresakan itu kan, dikeresakan kata orang Sunda mah. Itu tasbih di rumah istri, di rumah amir itu. Akhirnya ketemulah ini dengan istrinya amir. Ini luar biasa. Ini adalah seorang da'iyah. Jadi seorang da'iyah itu pikirnya selalu berpikir tentang akhirat. Selalu berpikir bagaimana ini manusia selamat dari azabnya Allah, masuk ke dalam surganya Allah, sehingga dia rela korbankan harta, waktu, bahkan nyawanya sekalipun. Seperti Ummu Haram berangkat akhirnya meninggal di tengah perjalanan. Hadir mati Allah. Itu yang diinginkan oleh masyayikh kita dalam kerja maksurah. Kedua, supaya menjadi seorang abidah. Abidah ini apa? Abidah ini dia bisa menyelesaikan masalah dengan amal. Apa saja masalah yang dia hadapi diselesaikan dengan amal. Hadir mati Allah. Seperti Siti Maryam. Siti Maryam itu beliau tidak kemana-mana, selalu ada di mihrab, diasuh oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, ternyata di situ ada makanan, ada buah-buahan. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, ini dari mana? Buah-buahan ini dari mana? Dan ajibnya hadir madal, kalau musim dingin Allah kirim buah-buahan musim panas. Seperti kurma, itu bisa jadi itu kalau musim panas. Ya, supaya apa? Supaya badannya hangat, tidak kedinginan. Kalau musim panas, Allah kirim buah-buahan musim dingin seperti jeruk, apel, anggur. Ya, supaya apa? Ya supaya tidak kepanasan. Jadi terjaga stabil suhunya. Apa kata Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Padahal Siti Maryam nggak kemana-mana. Ya. Nggak pergi ke pasar beli anggur, nggak pergi pasar beli kurma, tidak. Beliau hanya diam saja di mihrab buat amal, sehingga masalah yang beliau hadapi Allah selesaikan dengan amal. Nah itu yang dimaksud, yang apa? Yang ingin dicapai, ingin diraih oleh kita ketika kita keluar masuk. Nah, sehingga ketika kita pergi ada di makomi, di rumah, tidak ada suami, tidak masalah. Karena apa? Karena kita punya Allah. Ya. Seperti Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim itu, dia katakan idhab innallaha la yudayyuna. Kalau demikian, silakan kau pergi, Allah tidak akan telantarkan kami. Ada suami, tidak ada suami, tidak ada bedanya. Bahkan hadir mati Allah ketika Siti Aisyah dia merasa senang. Kata Rasulullah, Aisyah, kamu kok kelihatan senang sekali, ada apa? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak senang? Karena di rumah saya ada kekasih Allah. Ada Rasulullah. Kata Rasulullah, ingatlah atau ketahuilah bahwa wanita yang paling bahagia, wanita yang paling senang ketika suaminya keluar di jalan Allah, karena dia bersama dengan Allah. Karena dia bersama dengan Allah. Artinya ketika suaminya pergi ya, berdakwah, maka istri merasa berteman dengan Allah. Sehingga tidak ada yang bisa diharapkan, tidak ada ketika dia punya masalah mengadu kepada makhluk, adukan kepada Allah. Ya. Makanya di dalam doa safar yang diajarkan oleh Rasulullah ini, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan kami dan wakil untuk menemani keluarga yang ditinggalkan. Ini hadir mati Allah. Jadi seorang wanita abidah ini dia bisa menyelesaikan masalah dengan amalnya, ya. Dengan ibadahnya, dengan zikirnya, baca Qur'annya. Nih ada nggak apa-apa, nih nggak ada apa-apa nih. Zikir, sholat, baca Qur'an, Allah selesaikan masalah. Itu hadir mati Allah. Ketika Siti Hajar itu kan tidak ada
minuman. Ismail menangis. Kemudian Siti Hajar naik ke Bukit Sofa. Ke Bukit Sofa. Untuk apa naik ke Bukit Sofa? Barangkali ada kafilah yang lewat bisa minta minum. Karena air susunya sudah kering dan anaknya menangis. Tidak ada ternyata. Tidak ada yang lewat. Kemudian di Marwah, dilihat di Marwah itu, Bukit Marwah itu ada apa? Burung yang berputar-putar. Oh, berarti di situ ada mata air. Pergi ke sana, tidak ada apa-apa. Balik lagi sampai 7 kali. Nah, akhirnya dia serahkan pada Allah. Dia bertakluk kepada Allah, baru Allah selesaikan masalah. Ini hadirin mati Allah. Ketika Siti Hajar ada harapan kepada makhluk, akhirnya dia kecewa. Naik ke Bukit Sofa, tidak ada yang lewat. Kemudian ke Marwah, ternyata tidak ada air. Ketika beliau menyerahkan kepada Allah, sudah terserah Allah. Dia ingat apa yang dia katakan, idhab innallaha la yudhi'u. Silakan kau pergi, Allah tidak akan sia-siakan kami. Akhirnya Allah selesaikan masalahnya. Itu hadirin Allah. Itu yang ingin dicapai ketika kita keluar di jalan Allah. Ini bagaimana ibu-ibu nanti ketika di makomi jaga amalan. Karena dengan amalan itulah sebagai senjata untuk menyelesaikan masalah. Kemudian supaya menjadi seorang alimah. Alimah itu apa? Alimah ini adalah dia punya ilmu untuk beribadah. Karena ketika kita beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima. Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Zubat, dia berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun atubbar. Setiap orang beramal tanpa ilmu, maka ilmu amalnya tidak akan diterima alias ditolak. Hadirin mati Allah, ketika kita keluar di jalan Allah ini banyak muzakharah, ada masalah yang belum tahu, belum paham, bisa ditanyakan pada ahlinya. Sehingga kita betul-betul beramal dengan ilmu. Kemudian di makomi juga kita buat taklim, sebagaimana yang dibuat oleh Ummu Surat. Di perbulan Islam ada seorang wanita, namanya Ummu Surat. Beliau ini bukan orang Mekah, tapi bersuamikan orang Mekah. Kemudian masuk Islam. Apa yang beliau lakukan? Setiap hari dia panggil tetangganya, kemudian diajak ke rumahnya, kemudian diberitakan ini ada agama nih. Kalau kita ikut, maka kita akan selamat. Jadi ajak masuk Islam, ya. Masuk Islam. Kemudian besoknya lagi ajak tetangganya ke rumah, Akhirnya hadirin mati Allah, banyaklah wanita-wanita yang masuk Islam asbab Ummu Surat. Kemudian suami-suami mereka tahu ternyata istri-istrinya masuk Islam. Kamu dari mana ini bisa masuk Islam? Diajak oleh Ummu Surat. Wah, ini bahaya ini. Kemudian musyawarah di orang-orang Mekah, orang-orang kafir musyawarah untuk membuang Ummu Surat, dikembalikan ke tanah kelahirannya. Tangannya diikat, kakinya diikat. Di tengah perjalanan, kemudian mereka istirahat karena terik panas yang luar biasa. Mereka tertidur di bawah pohon. Ummu Surat diterlentangkan di atas padang pasir. Diterlentangkan. Ketika mereka bangun, ternyata Ummu Surat dalam keadaan basah kuyup. Wajahnya basah, bahkan bajunya pun basah. Mereka katakan, kamu mencuri air minum kami ya? Kata Ummu Surat, bagaimana saya mencuri air minum kalian? Lalu tangan saya diikat, kaki saya diikat. Lalu siapa yang ngasih kamu air? Allah. Luar biasa, ketika terlentang, kemudian Allah datangkan ember dari langit, kemudian muncullah air dari ember itu. Akhirnya laki-laki yang membawa Ummu Surat ini masuk Islam. Jadi tugas wanita ini bagaimana bisa mengenalkan agama dengan taklim. Ya. Maka dibuatlah taklim masturah, taklim mingguan. Ajak tetangga-tetangga untuk taklim di rumah supaya menjadi asbab hidayah. Ini dahsyat sekali taklim nih.
Saya punya teman yang tinggal di Batam. Dia istrinya itu mantan foto model. Istrinya mantan foto model. Jadi foto model ini ya memperlihatkan keindahan tubuhnya gitu kan. Ya namanya foto model bagaimana sih gitu. Dia gak mau pakai kerudung pun gak mau. Karena biasa dia pamerkan rambutnya yang bagus itu kan. Dia gak mau. Tapi teman kita ini buat tali. Istrinya gak mau duduk tali. Dia buat tali. Istrinya nyetel TV. Dia keras, tali baca talinya keras, dia keraskan lagi itu volume TV-nya. Dia buat selama 2 bulan, istiqomah. Lama-lama sang istrinya itu dengarkan taklim juga. Tiba-tiba televisinya dimatikan dan dia duduk mendengarkan taklim. Nah setelah itu hadirin mati Allah, sang suami itu mengajak taklim masdurah, taklim mingguan yang biasa kita buat. Kata istrinya, boleh saya mau ikut, tapi saya nggak mau pakai kerudung, gerah, panas. Aduh gimana ya? Nah, sang suami ini telepon ke tuan rumah, Pak, istri saya mau diajak taklim, tapi tidak mau pakai kerudung, gimana? Ya nggak apa-apa, kesini aja. Jadi bawalah ke situ, kemudian masuk, ikut taklim. Begitu selesai taklim, keluar sudah pakai kerudung. Sudah pakai kerudung. Loh kamu kok bisa pakai kerudung? Iya dikasih sama ibu di dalam. Bahkan dikasih 2 nih, 1 laginya. Sehingga hadir mati Allah istiqomah dia buat taklim. Ya. Ada tasbih keluar masruh 3 hari, dia ikut masruh. Pulang daripada masruh dia sudah pakai cadar. Kemudian sakitnya, ya. Sakit, dibawa ke rumah sakit dan cadar pun tidak pernah lepas selama dirawat di rumah sakit. Dan dia tidak mau kalau yang memeriksa itu dokter, ya. Dia maunya perawat dan suster gitu. Selama setahun sakitnya. Karena teman kita ini rumahnya tingkat 2, lantai 2. Nah, karena dokter sudah angkat tangan, ini tidak bisa Pak, ya. Akhirnya dibawa pulang lah. Kemudian istrinya tidur di atas, beliau tidur di bawah dengan anaknya yang masih kecil. Pas jam 12 malam, teman kita ini tengok istrinya ke atas.